Benar nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak beli itu mesin, Bapak Ibu tetap akan ngeluarin air, ngeluarin uang untuk beli air. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Coba lihat hitungnya angkanya. Ya kan? Berapa yang Bapak Ibu keluarkan? Itu mesin untuk 15 tahun, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi beli atau tidak, yang rugi sudah terjawab, yang tidak punya mesin. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kehilangan yang paling penting, yaitu kesempatan dan peluang. Yang tidak bisa dimiliki yang lain dengan beli galon air aqua. Benar nggak? Hitungan saya ada yang salah nggak? Tolong diperbaiki kalau ada yang salah. Yang belum punya mesin, hitung. Ini yang saya bilang, tadinya saya nggak mau beli mesin, dengan sangat terpaksa, dengan hitung-hitungan ekonomi, saya lebih untung beli mesin. Karena kenapa? Ini udah ada angkanya datanya, ya kan? Udah ada angka datanya, pengeluaran air minum, air isi ulang. Ini datanya fakta ini. Harga hari ini, lihat tuh, ya nggak? Kalau beli mesin yang super nggak nyampe 90 juta untuk 15 tahun, produksinya dikit banget ini. Kalau mesin super lebih banyak lagi, dapat manfaatnya luar biasa lagi. Belum lagi bisnisnya yang tidak ada pada saat kita beli air mineral biasa. Tapi Bapak Ibu kehilangan yang namanya kesempatan, peluang, dan waktu yang nggak bisa balik lagi. Yang paling mahal sebenarnya, ya kan? Ya Bapak Ibu bisa lihat tuh, dibandingin semua. Oke, kita bandingin dengan air kangen pakai bahan bakunya air isi ulang. Lihat tuh. Ini mau hitung-hitungan komersil air ya. Di luar ini mah hitung-hitungan kecil lah sebenarnya. Mau sisi mana lagi yang harus dijelaskan? Jadi saya mendengar penjelasan ini, akhirnya kesimpulan adalah saya yang rugi. Saya rugi kalau nggak punya ini mesin. Oke lah. Kalau misalnya bisnisnya nggak sesuai harapan, setidaknya keluarga yang saya cintai semuanya sehat, benar nggak? Anggaplah misalnya jalanin bisnisnya kurang sesuai harapan, tapi kalau ternyata berhasil jadi 100-500 juta gimana Bapak? Lalu mau dibuang itu kesempatan, peluang, dan waktunya. Kalau ternyata itu terwujud bisa datangin 500 juta seperti tadi Mas Joko punya, gimana? Apa nggak rugi Bapak Ibu menghilangkan kesempatan yang Bapak Ibu kasih sama Tuhan? Yang rugi siapa? Kita tidak menggunakan resiko tersebut karena takut gagal. Itu pernyataan paling konyol. Membuat masalah yang bukan masalah itu konyol luar biasa. Menurut saya ya. Ya kan? Karena faktanya 70 juta yang kebanyakan orang bilang mahal. Lihat tuh jalan. Yang ke jendela, lihat nggak jalan? Apa yang bikin macet? Berapa harganya? Ada nggak yang 70 juta? Di atas 70 juta banyak nggak? Ratusan juta sampai miliar nggak? Siapa bilang orang Indonesia nggak punya duit? Siapa bilang yang beli mesin ini susah? Bukan orang tidak bisa beli mesin, Bapak Ibu belum mengerti. Memainkan ininya belum mengerti. Kalau masih terus nawarin orang sakit, masih nawarin air kangen, Bapak Ibu susah berkembang di bisnis ini. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dari awal membangun bisnis energi, saya tidak nawarin air kangen. Saya nawarin tentang peluang hidup menjadi lebih baik dengan 100 juta tiap bulan. Saya nawarin perubahan hidup, saya nawarin uang. Saya nawarin apa yang mereka kerjakan selama bertahun-tahun belum dapat. Saya buka kesempatannya supaya mereka dapat. Tapi ketemu orang sakit, mulut saya terkunci untuk ngomong air kangen Bapak Ibu. Kenapa? Saya tidak bertanggung jawab atas sakitnya dia. Yang saya udah ceritakan di awal, benar nggak? Lah kita aja, kesehatan kita yang jaga siapa? Kita sendiri itu aja belum menjamin Bapak Ibu. Nah terus ngurusin kesehatan orang ini udah melawan hukum alam menurut saya. Saya suka ketawa-ketawa sama distributor yang dengan bangga nawarin air ini ke orang sakit dan orang sakit itu memberikan testimoni dahsyatnya air kangen.
Saya sudah tahu arah bisnis dia kemana. Ini yang ngomong kelebaran bisnis paling besar di Indonesia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak dengerin saya, mau dengerin siapa? Sebentar lagi saya akan jadi 6A11. Direct saya udah tinggal 20 mesin lagi untuk jadi 6A. Oh belum, masih ada lagi yang 5A. Saya masih punya 3 orang lagi yang 5A. Saya akan bangun terus kelebaran saya karena bonusnya makin besar. Oke, ada yang lagi yang mau ditanya Bapak Ibu? Iyalah, duitnya kita sendiri yang ngatur besar kecilnya. Oke, saya buka 3 pertanyaan mengingat ganjil genap sudah mulai diterapkan. Ada yang ingin bertanya dari pemaparan saya hari ini? Cukup jelas? Bisnisnya Bapak Ibu? Yes. Jelas. Siapa yang bilang jelas bisnisnya Bapak Ibu? Gak ada yang lagi. Yang belum jelas berapa tahun? Gak berani angkat tangan. Lah terus ngapain dari tadi di sini? Ini pada ngapain dengerin saya ngoceh ini? Yang sudah jelas bisnisnya berapa orang? Boleh tahu? Oke. Yang masih nggak jelas bisnisnya berapa orang? Nggak tahu. Nah terus ngapain di sini? Cuma pengen denger suara saya? Bengong semua, bengong. Lihat uang. Nggak. Nih ada yang pengen ditanya nggak? Ya gimana Pak? Ya, Assalamualaikum. Om Job ini menanya kemarin itu Pak Widya ngasih paparan tentang energi di halaman terakhir presentasinya itu ada ditulis 6A27. Di Indonesia itu ada 3 orang. 6A27? Iya. 6A27 atau 6A2-7? Iya, 6A2-7. Oke, terus? Beliau menjelaskan ada 3 orang, itu Libertus. Nggak ada, itu bukan 6A-7. 5, salah. Bapak salah, 6A25. 6A2-5. Bacanya begitu. Ya. 6A2-5. Ya, betul. Oke, pertanyaannya? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa yang dihitung itu 6A2? Dari atas itu cerita 6A2 sekian, 6A2 sekian, 6A2 sekian, 6A2 5 tadi itu, Libertus, Andika sama Teddy itu. Ya. Boleh dijelaskan kenapa yang dipakai ukuran di energi itu 6A2? Oke, kalau saya jelasin itu kepake nggak buat prospek? Yang penting closing. Mau saya jelasin nggak? Ya itu hubungannya sama duitnya gitu loh. Kalau nggak ada hubungannya sama duit sih saya Itu hubungan sama duit pasti ada, cuma kejauhan. Ibaratnya gini, saya lagi ngasih kuliah semester tingkat 1, yang Bapak tanya itu semester tingkat 6. Jadi kejauhan Pak. Nggak nyambung. Oh yang belum punya mesin baru pertama aja langsung nyambung. Luar biasa Bapak. Siapa namanya Pak? Pak Rijal. Tepuk tangan buat Pak Rijal. Jadi di Enajik ada yang namanya karir Bapak-bapak. Karir. Oke, sama seperti dunia dalam pekerjaan konvensional. Ada nggak yang namanya karir? ada. Tempat saya kerja dulu di hotel ada karir. Yang istilahnya staff sampai akhirnya general manager itu disebut karir. Di keluarga aja ada karir. Karir kita sebelum jadi orang tua jadi apa Bapak Ibu? Karir bukan? Karir. Ya kan? Sampai sekarang karirnya jadi orang tua. Cuma kalau di keluarga karirnya cuma 2. Anak sama jujur, itu udah selesai. Nah kalau di Enajik itu karirnya panjang, bahkan tidak ada habisnya. Tergantung kuatnya kita doang. Ya, karirnya itu salah satunya yang tadi saya jelaskan dari 8 point system. 1A sampai 6A. Tadi berapa saya sebut totalnya kalau mesinnya kebanyakan yang 50 juta? 1,2 M. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak. 1,2 miliar di tahun 2024 masih dibilang banyak Bapak Ibu. Oke. Setelah 6A, Bapak Ibu baru terima bonus. 1 sampai 6A Bapak Ibu baru terima komisi. Duitnya Enajik belum semuanya keluar Bapak Ibu.
baru terima. Komisi sama bonus itu beda. Bisa dipahamin? Komisi itu Bapak Ibu terima uang setelah dari referensi transaksi mesin. Itu komisi. Kalau bonus lain lagi. Komisi dibayarkan, bonus dibayarkan. Nah begitu ada yang namanya educational bonus. Nah educational bonus itu apa? Yang tadinya transaksi di sebelum 6A Bapak Ibu tidak dibayarkan, ini jadi dibayarkan. Dari mana prosesnya? Ya kan? Nanti yang udah 6A baru saya jelaskan. Sekarang saya jelasin juga buat apa. Nah ngerti, benar nggak? Jadi nggak perlu saya jelaskan. Nanti saya buat sesi khusus yang sudah 6A, baru saya akan rombak ini karirnya energi. Saya jelasin satu persatu. Lah kalau belum 6A, beli mesin juga belum, mulai juga belum. Pertanyaan semester 1 ditanya semester 6. Boleh nggak? Boleh. Cuma yang dengar blunder. Paham ya? Nggak ada masalah ya? Oke ya? Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, sebelum 2 pertanyaan terakhir. Ada lagi yang pengen ditanya? Ya, monggo. Terima kasih Pak Joko. Pertanyaannya saya singkat aja, terkait dengan saya udah ada ID-nya. Oke. Tapi setiap saya mempresentasikan atau mengedukasi ke teman saya, dia cuma bilang aja, udah lagi, gue percaya dengan air lo, tapi gue minta airnya aja. Setiap minggu itu 10 hari 5 dus. Oke. Kenapa kok bisa gitu? Udah gue percaya sama lo Didi katanya. Daripada gue beli mesin gue repot, tapi gue ngambil airnya aja. Begitu terus Pak. Ada 3 orang itu yang sampai saat ini seperti itu. Jadi seakan-akan kita jual air. Kita udah menanyakan hal yang terjadi gitu ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana strateginya untuk dia mendapatkan mesin? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya gini Pak. Ini orang beli mesin gimana supaya jadi beli, ini orang beli air supaya gimana caranya beli mesin? Jadi pertanyaannya gimana caranya untuk bikin orang beli mesin? Saya ulangi sekali lagi ya. Pertanyaannya gimana caranya orang beli mesin? Gitu kan? Dan Bapak Ibu mau dengar caranya? Dan setelah tahu caranya, Bapak Ibu pasti Mau. banyak closingan, benar? Mau, Pak. Woi, bangun! Nggak ada jawaban seperti itu. Kalau ada, saya ngapain datang ke sini? Saya kerjakan sendiri, saya kaya sendiri. Saya nggak butuh Bapak Ibu. Makanya saya teriak, woi bangun! Gila ya. Kalau saya tahu itu caranya, kalau saya ngerti bagaimana suruh bikin orang untuk beli mesin, terus gimana seninya ini bisnis Bapak Ibu? Nggak ada tantangannya. Yang menarik hidup itu karena kalau ada masalah Bapak Ibu. Jangan salah, manusia butuh masalah. Itu yang membuat hidup menjadi lebih hidup. Kalau kita menghindari masalah dan berusaha membuat masalah itu sesuatu yang kita hindari, selesai hidup kita Bapak Ibu. Yang menarik buat saya, kalau saya ngadepin orang yang nolak saya, paling seneng saya Bapak Ibu. Kenapa? Saya akan gunakan bahasa Terminator. I'll be back. Wow, udah berapa banyak prospek saya yang saya habisi, saya balik lagi Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu. Dulu teman kantor saya sama Pak, seperti prospek Pak. Bahkan lebih parah lagi. Si Joko sekarang jualan air keluar dari kantor. Ketawain saya Pak. Beneran saya balik ke kantor lama saya nawarin air. Diketawain sama teman-teman kantor. Di sini saya taruh, I'll be back. Dah berjalan waktu saya nggak fokus sama dia. Saya muter ke sana kemari, tiba-tiba, wah saatnya kembali ke mereka. Saya telepon teman saya, teman-teman kantor saya lama, saya tahu duitnya Pak. Kalau diajak ketemu susah, tapi kalau diajak makan gratis, nyaut semua. Bukannya begitu kebanyakan orang, benar? Tuh, bisa ngerti nggak cara ngundang? Iya. Ini saya lagi ngakuin cara ngundang nih, saya ajak makan. Kalau saya ajak ketemu ngomong bisnis, nggak ada yang mau. Lah itu masih terus dipakai sampai hari ini, kenapa? Ngundang prospek, ajak makan, ajak ngopi. Jangan suruh ajak dengerin bisnis, makanya kagak ada yang datang ke sini.
ajak makan, setelah makan enak ngobrol, habis itu yuk ke sana topas, itu baru pada mau. Tahu nggak ngajak makan? Wah, kek mana ki? Padang kek ya. Iya ya, jangan yang mahal-mahal. Ntar kalau udah 6A14 baru ajak makan ke hotel mulia. Itu mah kecil ya. Nah, kembali ke cerita saya. Teman saya bilang, bro, Jok, apa kabar? Baik. Gua ada meeting sama klien. Lu bisa nemenin gua nggak? Ada makan siang gratis bro, tempatnya enak, restoran. Serius lu? Boleh gua? Boleh lah, makanya gua ajak lo. Yuk ikut aja. Mau. Udah gua jemput ya. Oke, singkat cerita. Dia mikirnya masih Joko yang lama. Aku bukan Joko yang lama. Saya datang, dipikir masih naik Thunder 125 cc. Tahu Thunder 125 cc? Motor 13 juta. Ya kan? Dia pas saya bilang, bro, saya udah di kantor dah. Dia nyari saya di parkiran motor. Saya klakson, tin, udah bingung nyanyi. Telepon, lu di mana sih? Parkiran mobil, gitu. Udah, dia nyari, dia nggak tahu kalau mobil saya Mercy, ya kan? Dia nyari, saya klakson pas depan mobil saya, dia kaget, dia ngeliat, wah lu dah, saya suruh masuk. Udah tuh mulai diam tuh di mobil tuh. Cingong. Ini yang ngatain saya Joko jualan air nih. Cingong dari mobil. Gila lu sekarang naik Mercy. Ya lumayan lah bro, alhamdulillah, puji Tuhan gitu kan. Jalan. Ini dari bisnis apa lo bro? Bisnis yang waktu itu. Ya iyalah bro, gua taunya bisnis itu doang. Ah serius lo? Dia sambil ngeliatin kayak takjub gitu lah. Singkat cerita sampai nih tempat kita janjian mau makan ketemu klien saya. Order lah makanan. Yang enak-enak, mahal-mahal saya keluarin semua. Tuh makan kita. Udah saya ngobrol ngalami dulu aja. Sampai akhirnya pas udah masuk dessert, dia mulai bingung. Kok kita makan cuma berdua? Klien lu mana bro? Tahu nggak saya jawab apa? Mati dia. Dia langsung maksudnya, iya lu klien gua. Kan gua ajak bilang, gua mau ketemu klien gua. Lah lu klien gua. Ada nggak yang pernah ngundang gaya begini? Hah? Pakai. Iya sih. Nah, udah terbukti Bapak Ibu. Pakai iya sih lagi. Iya kan? Nah, terus saya nggak dapat kain water. Saya bilang gini, bro, dah, gua ngomong to the point aja. Mau lu boleh? Boleh. Tolong kasih tahu gua salahnya di mana. Kalau gua sahabat lu, pengen lu punya 100 juta sebulan supaya lu bisa bagian istri sama anak. Ini tadi lagi makan dessert, megang garpu nih, jatuh, kotak. Nangis di depan saya. Tiba-tiba nangis dia. Nggak pernah bro, sama sekali orang yang pernah ngomong kayak lu ke gua. Cuma lu doang sahabat gue yang ngomong kayak gitu ke gua. Yang katanya nggak punya duit, besok ya bilang, bro, gue udah ada 20 juta bro, pegangin dulu bro, gue cari sisanya. Lihat ya kalimat saya, ada nggak saya nyuruh beli mesin bro itu? Ini udah prospek tingkat dewa tuh begini nih Bapak. Udah mainnya sentuhan hati. Karena kenapa? Saya belajar bro, Pak. Kenapa Coca-Cola barang jelek bisa laku? Karena dia tidak pernah jual Coca-Cola, dia jual emosi. Perhatiin deh, ada nggak demo bikin air Coca-Cola? Iklannya apa? Always Coca-Cola, kebahagiaan, friendship, pertemanan, emosi bukan? Itu yang dipakai supaya kaya di sini. Demo lagi. Nyari orang sakit, gimana bisa kaya? Bapak Ibu di Enaji itu untuk kaya. Kalau sehat otomatis. Karena begitu Bapak Ibu pasang mesin di rumah, Bapak Ibu akan minum air yang dibutuhkan secara organ tubuh setiap hari. Jadi nggak usah bahas sehat. Kenapa Bapak Ibu kalau mau sehat dari air kangen? Karena bukan untuk dibahas, untuk diminum. Air kangen dibahas kok sehat, ini gimana relasi otaknya nggak nyampe ke saya Bapak Ibu. Makanya saya nggak pernah membahas air sehat sama prospek-prospek saya. Saya selalu cerita rekomendasi Bapak Ibu. Tahu nggak rekomendasi yang kayak saya tadi ceritakan? Cerita air kangen karena siapa yang rekomendasi?
Bukan detail cerita airnya. Emang orang peduli? Nggak peduli. Nggak peduli. Makanya ada istilah, maaf, kepedulian kita itu bukan karena dia tahu berapa kaya kita, berapa harta kita, karena kita menunjukkan kita care sama dia. Lihat gak yang saya tunjukkan sama teman saya apa? pH 11,5. Manfaat air kangen. Kepedulian. Tolong bro, kasih tahu saya salahnya di mana. Kalau saya sahabat kamu, saya pengen kamu punya 100 juta sebulan supaya kamu bisa bagian istri sama anak kamu. Gimana nggak saya tancap di hatinya? Saya tancap hatinya benar. Nggak punya duit, tiba-tiba punya duit. Dia nangis dia malah. Tinggal dirubah aja. Kalau misalnya mau sentuh emosinya, Bapak Ibu, prospek temannya, tolong saya kasih tahu di mana. Kalau saya ngeliat orang tua kamu, udah kayak orang tua saya. Saya pengen orang tua kamu sehat seperti orang tua saya. Gimana orang digituin bro? Orang tuanya kita, ada teman kita udah nganggap orang tua kita kayak orang tua dia. Dan dia pengen orang tuanya kita juga ikut sehat. Itu bahasa yang dipakai. Bro, orang tua kamu butuh air kangen. Nggak kena yang begitu bro. Ngerti nggak maksud saya? Ini dua hal yang berbeda. Kalau Bapak Ibu sebagai salesman, yang dijelasin tadi. Bapak Ibu ini bukan seorang salesman. Bapak Ibu di sini adalah pemimpin yang akan membangun organisasi bisnis. 6 aja ada berapa Bapak Ibu? Ada 100 pemilik mesin loh di bawah komando Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Bukan sebagai sales mesin. Yang sales mesin itu Mr. Oshiro. Karena memang ini dagangannya beliau. Lah, emang Bapak Ibu punya pabrik? Ah, Mr. Oshiro aja nggak pernah demo. Yang punya perusahaan nggak pernah demo-demo. Kagak ada ini PS11,5. Setiap Mr. Oshiro memulai pembicaraan, tahu nggak? Apakah sudah minum air kangen? Itu doang, cuma satu statement. Habis itu ngomongin lain, Bapak Ibu. Nah, di sini dibahas air kangen. Saya bingung gimana jelasinnya lagi. Saya pengen banget teman-teman ini punya 100 juta. Senang saya ngeliat teman-teman punya 100 juta sebulan. Karena itu yang nanti bekal saya. Yang saya akan bertanggungjawabkan nanti. Saya bisa bilang suatu saat nanti. Saya waktu dikasih kesempatan Tuhan, malaikat tanya saya bisa bikin lingkungan saya punya 100 juta supaya mereka bisa bagian keluarga. Itu doang yang bikin saya happy sekarang. Kalau duit mah, aduh ya alhamdulillah udah ada. Tapi yang bikin saya terus masih semangat ke sini, saya pengen ngeliat Bapak Ibu cerita rasanya dapat 100 juta sebulan di sini gitu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sebagai energi distributor itu harus kaya. Saya ulangi sekali lagi ya, harus kaya. Tahu kaya nggak? Apa kaya? Punya uang banyak. Kayak kampret. Saya bebas. Nggak takut lagi ngadepin hari tua, tanggal tua. Nggak takut lagi ngelihat yang namanya apa? Barcode, duit, apa? Nggak takut, hadapin semua gitu. Itu kaya tuh begitu Bapak Ibu. Itu buat kalender di rumah jadi warna merah semua. Bikin Bapak Ibu, bikin hari Minggu semua. Libur. Nggak takut lagi ngadapin situasi ekonomi negara kayak gimana. Karena kita tahu begitu ini naik segala macam, kita tahu gedein income kita dari bisnis energi. Jangan ikat pinggang makin dikencengin Bapak Ibu, gedein lagi income kita. Gitu cara ngadepinnya. Ngerti nggak? Halo? Ya. Nah, pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Masih apa namanya? Terakhir ya Bapak Ibu ya. Satu lagi Pak. Hah? Anak muda dulu, anak muda. Oh, calon pemimpin bangsa. Bangsa energi. Masih lah 2 lagi Pak ya, saya sama Bapak itu. Kalau saya masih mau ya. Pertanyaan dari saya Pak, saya belum punya ID. Kemudian saya juga awam mengikuti ini juga tadi di tengah-tengah. Oke. Jadi intinya saja pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya saya dapat bisa menerima uang
puluhan juta per bulan. Caranya saja, intinya seperti apa, itu saja. Dan pengaruhnya bagi saya, kalau saya sudah dapat misalkan 50 juta per bulan, ke bapak pengaruhnya apa? Seperti itu. Jawab dulu apa? Mas mau minum dulu nggak? Mas mau minum dulu. Sudahkah Bapak Ibu minum air kangen? Kita minum, kita minum. Titip mau pipis dulu. Pertanyaan saya ke audiens, ini acara apa sih sebenarnya? Ngakak mulu dia tadi. Oke, pertanyaan yang pertama adalah gimana untuk mendapatkan 50 juta untuk beli mesinnya? Income. Bawa itu juga mendapatkan airnya. income 50 Di juta. Oke, gereja saya aja cerita, ntar, ya. saya itu cuma bisa cerita pengalaman sesuatu yang saya kerjakan ya. Di luar dari itu saya nggak bisa, karena memang saya pertama bukan motivator, saya bukan teoretikal orangnya. Saya apa yang pernah saya kerjakan, kenapa saya bisa ceritanya begitu lancar? Karena udah saya kerjakan semua sendiri, jadi masih terekam di memori saya. Oke, yang pengaruh buat saya nanti. Waktu pertama kali, begitu saya memutuskan, tadinya nggak punya distributor ID, sampai akhirnya punya distributor ID adalah saat itu saya harus memberikan penjelasan dan keyakinan kepada pemilik kontrakan yang harus saya bayar 30 juta, saya harus beli mesin. Saya bilang saya terlambat bayar kontrakan, mohon diberikan pengertian dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya putuskan untuk saya punya mesin. Kenapa? Saya memilih yang punya mesin bukan nyari user. Karena saya pernah dalam situasi kondisi ngurusin ayah saya yang tinggal tulang sama kulit. Waktu beliau terkena kanker prostat stadium 4, fungsi ginjalnya tinggal 5%, dan saya tahu dan masih terekam dengan baik gimana kondisi ayah saya saat itu. Dan saya tidak mau itu terulang lagi sama keluarga saya. Jadi kalau uang itu nggak ada, saya akan paksakan untuk ada. Dari mana? Ya saya cari duit. Singkat cerita, saya dapat 50 jutanya. Waktu saya dapat 50 jutanya, saat itu di Indonesia nggak ada kantor. Saya harus terbang ke Singapura untuk nemuin teman saya dan minta tolong untuk dia bantuin saya supaya dapat mesin. Akhirnya saya dapat mesin dari Singapura, saya tenteng, saya bawa ke Jakarta. Oke, saya sudah tercatat sebagai Enagic Distributor Indonesia tanpa kantor. Apa yang saya lakukan saat itu? Menangis, menyesal, bilang bego, ngapain beli barang kayak gini yang harusnya saya beli, untuk saya bayar buat kontrakan, saya beli barang yang saya nggak tahu ini apa. Ini yang saya ceritakan. Menyesal minta ampun saya, karena bego saya. Istri saya nggak tahu, karena itu kejadiannya setengah 12 malam. Saya di dapur, goblok, nggak ada yang bantuin saya, nggak ada yang ngelasin saya, nggak ada situasi seperti ini. Saya benar-benar sendirian. Bayangkan situasi Bapak Ibu sama seperti saya. Begitu melihat rekening, tinggal 300.000. Itu kalau bahasa Arabnya Mayday, 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 Mayday. Udah bahaya kritis. Saya diam. Apa akalnya? Wah, udah terpaksa jualan air. Terpaksa jualan air. Nah, waktu saya jualan air, saya bukan nawarin teman saya untuk beli. Ini yang Bapak Ibu harus pahami. Saya tidak nawarin teman saya untuk beli air. Saya nawarin berbagi keuntungan. Bro, gue baru beli mesin dari Jepang, gue mau jualin airnya, kita bagi keuntungannya, saya bilang gitu. Pada mau, awalnya ada yang mau, ada yang enggak, itu biasa. Akhirnya tercipta 5 reseller. Waktu itu ya, ini karena saya nggak ngerti nih. Nah, 5 reseller ini bergerak nih, yang nawarin air ke daftar namanya mereka masing-masing. Saya cuma ngambil profit sekitarnya, cuma balikin modal 5.000 per liter.
Saya jual 20.000, yang 2 liter 1 galon sama galonnya semua. Jadi teman-teman saya ngambil profit ini 15.000, saya cuma 5.000. Banyak nggak yang mau? Banyak. Teman saya mau semua. Karena kenapa? Mereka nggak model apa-apa, cuma bawa doang 150.000, 300.000. Zaman itu lumayan. Nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Nggak model apa-apa loh. Saya modalin semuanya, mereka cuma bawa antar 300.000. Ketagihan teman-teman saya semua. Bahkan ada yang tahu, gue mau dong ikutan kayak gitu. Tercipta sampai 10 reseller. Singkat cerita, teman-teman saya yang udah lebih senior jadi reseller mikir, ngapain gue dapat bagi keuntungan sama Joko kalau gue sendiri bisa beli mesinnya. Di situ tuh satu-satu lahir ceting, ceting, ceting pembeli mesin. Karena kenapa? Masing-masing dari mereka membentuk komunitas pembeli air rutin. Masing-masing dari mereka sendiri. Tanpa saya suruh paksa untuk beli mesin, mereka beli mesin dengan sendirinya. Karena mereka tahu udah ngerasain minum air dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situ tuh satu persatu jadi orang apa? Beli mesin. Nah, proses di lapangan sama target saya sendiri ini beda cerita. Kalau saya waktu memulai bisnis ini, saya bikin target 3 bulan pertama saya harus jadi 3A. 6 bulan saya harus jadi 6A. Harus ya, bukan dicoba. Harus dan wajib. Paling lama 1 tahun dan nggak boleh saya lewat dari situ. Dan akhirnya 6A bisa saya selesaikan dalam waktu 6 bulan. Kan bisa dihitung. 1 bulan ada berapa minggu? 4 kan? 1 bulan ada 4 minggu, 1 minggu 7 hari kan? Ngundang prospek, ini nggak pernah berhenti selama 90 hari. Saya nggak ada day off. Setiap hari saya presentasi terus. Orang mikir saya udah mulai bahasa-bahasa nggak enak, saya nggak peduli. Saya nggak peduli dibilang MLM, saya nggak peduli dibilang bisnis aneh.